Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran Python kita, di mana di sini kita telah memasuki materi yang namanya Python Dictionary. Untuk Python Dictionary ini, di sini kita memiliki banyak subbab ya untuk kita pelajari. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jalaluddin Mufli dengan NIM E1E122-104. Oke, perkenalan sudah selesai, kita langsung masuk saja pada materi Python Dictionary ini. Untuk Python Dictionary itu di sini untuk cara penulisannya seperti ini. Kita bisa menuliskan disdict sama dengan pakai menggunakan kurung kurawal. Nah, seperti ini. Untuk kamus dictionary digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci atau nilai. Jadi untuk lebih gampangnya kita bisa menuliskan seperti ini. Kalau misalnya kita menuliskan dictionary itu disdict, kita bisa menuliskan di sini tahunnya 1964. Nah, seperti ini untuk penulisan dictionary. Kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci nilai. Kamus adalah dictionary adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Pada Python 3.7 kamus diurutkan. Di Python 3.6 dan sebelumnya itu dictionary tidak berurutan. Dictionary ditulis dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci serta nilai. Nah, seperti yang tadi telah saya bilang, di sini penulisan dictionary itu menggunakan kurung kurawal. Misalnya di sini seperti yang kita sudah tulis ini, kita memprint this dates. Kita print dulu. Kita print nah seperti ini, kita lihat. Nah, di sini kita bisa langsung lihat outputnya Brentford model Mustang, yearnya 1964. Di sini dia akan memprint untuk kamus yang di atas. Kita clear dulu ini untuk terminalnya. Nah, untuk item kamus diurutkan. Untuk item dictionary ini dapat diurutkan, dapat diubah, dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam pasangan kunci nilai dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Misalnya dalam dictionary ini kita menggunakan kunci brand, maka dia bisa memprint tuh hanya brand saja. Contoh misalnya seperti ini. Nah, kita menggunakan kata kunci ya. Di sini brand. Maka output yang akan keluar itu Ford, karena di sini brand klik 2 itu Ford. Itu bisa menggunakan kata kunci. Pesan atau tidak diurutkan. Pada Python versi 3.7 kamus itu dictionary itu diurutkan, dan Python 3.6 dan sebelumnya itu kamus tidak berurutan seperti yang telah disebutkan di atas. Ketika kami mengatakan bahwa dictionary itu diurutkan, itu berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan berubah. Tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Anda tidak dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Dapat diubah. Untuk kamus bersifat dictionary itu bersifat changeable, artinya itu dapat diubah. Artinya kita dapat mengubah, menambah, atau menghapus item yang telah kita buat. Dan duplikat juga tidak diizinkan. Kamus tidak boleh memiliki dua item dengan kata kunci yang sama. Contoh, nilai duplikat akan menyimpan nilai yang sudah ada. Brentford model Mustang year. Oke, ini sepertinya ada yang double ya. Itu di sini tahunnya itu dia double. Kalau misalnya kita masukkan di sini lagi itu year, sini tahun 2020.
list ini kita tuliskan seperti ini, maka dia akan menimpa urutan sebelumnya. Jadi akan tertulis adalah 2020 seperti aturan yang telah disebutkan. Untuk panjang kamus ini, untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki dictionary, gunakan len, fungsi len. Contoh, cetak jumlah item dalam kamus, print len listage. Ini untuk bentuknya itu seperti ini kita bisa len, kita X len V. Kita panjang kamusnya itu 3 item, karena di sini dia tadi menimpa, jadi 3, 1, 2, 3 ini dipisahkan oleh koma. Untuk mengetahui panjang itemnya, untuk item kamus di sini juga ada tipe data. Nilai dalam item kamus dapat berubah berupa tipe data apapun. Contoh, tipe data string, integer, boolean, dan daftar. This Brentford electric false. Kita tuliskan di sini electric. Di sini kita tuliskan false. Koma dulu, jangan lupa koma. Di sini year-nya, di sini color. Ini sini ada merah. Ini sini ada merah. White. Di sini ada blue. Untuk ini jangan lupa koma. Nah, seperti ini. Ini lupa dihapus. Nah, dia akan terprint apapun yang ada di dalamnya, walaupun tipe datanya beda-beda. Di sini ada string, di sini ada boolean, di sini ada integer, dan di sini itu ada list. Untuk jenis dari perspektif Python, kamus didefinisikan sebagai objek dengan tipe data dict. Kalau misalnya kita di sini print, kelasnya itu adalah type X, print type X, print type this dictionary. Itu kelasnya dictionary. Untuk contoh, nah ini seperti yang telah saya tuliskan barusan. Constructor dictionary dimungkinkan juga untuk menggunakan constructor dictionary untuk membuat kamus. Contohnya menggunakan metode dictionary untuk membuat kamus. This dict sama dengan dict name. Ini bisa kita menuliskan dalam satu line saja. Misalnya kita menuliskan seperti ini. Misalnya kita tuliskan dictionary. Name sama dengan jam. John, sini ada umurnya sama dengan 36. Di sini ada negaranya, country, Norway. Ini Norway. Kita print this dictionary seperti ini, maka dia akan terprint seperti biasa. Untuk koleksi Python array ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Daftar adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Tuple adalah koneksi yang tertata dan tidak dapat berubah, mengizinkan anggota duplikat. Set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak terindeks, tidak ada anggota duplikat.
Sedangkan kamus yang kita pelajari ini adalah kumpulan yang diurutkan, dapat diubah, tetapi tidak ada anggota yang diduplikat. Apabila diduplikat, maka data sebelumnya akan tertimpa oleh data setelahnya. Seperti itu. Kita lanjut pada akses item. Item akses dictionary item. Untuk mengakses item, Anda dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Contoh, dapatkan nilai kunci model disdict. Misalnya ini disdict, berarti kita menggunakan kurung kerawal lagi. Seperti ini. Ini disdict, berarti sini brand seperti yang tadi kita tuliskan. Brand ini, kemudian sini import. Ini typo, sorry, lupa koma. Di sini ada model. Mustang. Komanya jangan lupa. Di sini year lagi. 1964 seperti ini. X disdict model. Oke, ini kita bisa panggilkan berarti seperti ini. X dengan disdict model. Anda ada juga menggunakan metode yang disebut get yang akan memberikan Anda hasil yang sama. Berarti ini menggunakan print ya, tuh kan, menggunakan print X. Berarti di sini kita print kurung X, maka dia akan keluar seperti ini, sama saja seperti atas. Ada juga menggunakan get yang akan memberikan Anda hasil yang sama, disdict get model. Oh, berarti sini get dan model ini sama aja sih. X disdict get model, ini kurungnya salah. Nah, seperti ini, dia sama saja. Untuk mendapatkan kata kunci, metode ini akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Oh, ini kita menggunakan disdict.key seperti ini. Print disdict key, brand model year. Oke, berarti kalau misalnya disdict key kosong isinya dan dalam ini kosong, kita mendapatkan kata kunci yang ada di dalamnya, disdict key. Di sini apakah keys lupa S. Nah, ini dia. Untuk kata kuncinya kita bisa dapatkan brand, model, dan key. Jadi kalau kita memanggil di atas, ini kan kata kuncinya. Kalau misalnya kita tidak tahu, kita bisa menggunakan ini untuk mengetahui kata kunci apa yang akan kita panggil nanti. Daftar kunci adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Contoh, tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar kunci juga diperbarui. Car. Aduh, ini kita berarti buatnya dari awal lagi. Sini car sama dengan menggunakan kurung kerawal lagi, atau sebelum kita copy dulu ini biar tidak terlalu lama kita mengetik. Sini car sama dengan lupa kurung kerawal, kita paste, kemudian di sini kita tuliskan X sama dengan car.keys untuk mengetahui kata kunci yang tidak. Kemudian kita print X, ini X di sini car color sama dengan white, print X.
seperti ini. Nah ini dia, kita bisa menambahkan color. Ini kan tadi cuma cuma ada 3 kata kunci, kemudian kita masukkan satu kata kunci lagi, yaitu kata kunci warna. Jadi kita tambahkan begini. Pertama awalnya ini cuma 3, brand, model, dan year. Pas setelah kita tambahkan di sini ada brand, model, year, dan color. Dia terurut. Untuk dapatkan nilai, metode ini values akan mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus. Contoh, dapatkan daftar nilai X this value. Untuk penulisannya seperti ini. Misalnya kita tuliskan di sini this di sini car values. Untuk yang bawahnya sini lagi. Nah, itu dia untuk values-nya. Jadi kita cuma manggil values-nya. Kalau tadi kita bisa memanggil cuma kata kuncinya, ini kita bisa memanggil untuk yang values-nya aja. Mungkin seperti itu untuk mendapatkan values kan. Buat perubahan pada kamus asli dan net, apakah daftar nilai juga diperbarui? Oh, ini sama aja seperti tadi yang di atas. Kita menambahkan misalnya sini car, terus kita tambahkan year lagi. Kenapa harus year lagi? Oh, ini kita mau mengganti tahunnya. Year 2020. Berarti ini dia pasti akan tertimpa apabila kita print X. Ini kan print X ya. Nah, ini di atas pasti belum ada. Nah, ini kan 1964 setelah diganti tahunnya dengan 2020 akan tertimpa seperti ini. Dan apabila kita mau menambahkan kata kunci lain, misalnya color, terus ini red, ini sama aja ya. Nah, tapi kalau tadi itu kata kuncinya, ini sekarang untuk value-nya. Untuk mendapatkan barang, metode ini item akan mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tuple dalam daftar. Contoh, dapatkan daftar sepasang kunci atau nilai this item. Untuk penulisannya nih sama saja, sini sini item. Kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, dia seperti ini. Dia akan menuliskan kata kunci dengan value yang ada di atas, brand, ini Ford, model ini Mustang, ini year, ada tahunnya. Itu untuk mendapatkan barang seperti ini. Buat perubahan pada kamus asli dan lihat bahwa daftar item juga diperbarui. Oh, ini seperti di atas juga ya, sama untuk kita mengubah ini car item, print X misalnya, print X, dan sini kita mengganti ya, berarti kita car misalnya sini year, tahunnya, berarti dia akan nimpa lagi. Biar misalnya 2020 ya, ini salah sobat, 2020. Ini kita print X lagi. Ini sama aja sih. Nah, itu untuk yang di bawahnya juga sama saja. Periksa apakah kunci Anda. Untuk menentukan apakah kunci tertentu ada dalam kamus menggunakan in. If model in this. Oh, ini kita untuk mencari tahu apakah apakah kata kunci ini ada di dalam dictionary ini. Dalam dictionary apa kata kunci, misalnya brand, contoh misalnya kita if, kita kasih spesifik brand in this car ya, in car, bukan this dick. Maka di sini akan terprint. Sini jangan lupa indentasinya, print
iya ada. Kita lihat iya ada. Nah, seperti itu. Ini untuk yang mengakses item. Kita masuk pada Python Change Dictionary Item. Untuk Python Change Dictionary Item ini kita dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Contoh, di sini kita mengubah tahun menjadi 2018. Maka kita tinggal mengubah this year sama dengan 2018. Ini kalau misalnya ganti saja this, berarti ini tinggal kita mengganti this date sama dengan misalnya year, mengganti tahun kan, berarti kita tinggal tuliskan year sama dengan 2020 kan. Ini dia sudah pasti akan terganti. Kalau misalnya kita print, dia pasti akan terganti seperti itu. Kita print this date. Betul kan, this, kenapa this ini apa lagi? Nah, ini dia sudah pasti akan terganti. Untuk memperbarui kamus, metode ini bisa kita gunakan juga dengan metode update. Contoh ini kan tadi kita menggunakan this seperti ini. Kita tinggal bisa juga menggunakan yang update. Contoh misalnya kita sini update, kita gunakan kurung ini dulu, terus kita gunakan kurung lagi. Ini year, kita gunakan sama penulisannya ini seperti atas. Kita menggunakan year, terus kita tuliskan sini value nya 2020, tuliskan aja 2020. Ini udah pasti akan terganti. Nah, itu kan sama saja, cuma kita menggunakan function yang metode update ini. Mungkin itu yang untuk mengubah item dalam kamus. Kita masuk pada Python add dictionary item. Kita akan memasukkan item di dalam dictionary kamus ini. Menambahkan item ke kamus dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai padanya. Oh, ini sama saja seperti di atas. Kalau kita mau menambahkan, contoh misalnya kita ini kan year, kita menambahkan color. Nah, kita tinggal tuliskan this date, baru kita tuliskan color. Kita tuliskan color. Kita tuliskan aja begini. Kita tuliskan begini color, terus kita masukkan warna, misalnya kita putih. Masukkan putih, kita print. Nah, maka akan keluar putih seperti ini. Ini sama saja, tinggal kita tuliskan. Kita juga bisa menggunakan update, ya sama aja seperti tadi. Contoh misalnya kita menggunakan metode update yang tadi. Nah, ini kan year, ini kita tinggal ganti saja. Sabar, ini ganggu. Ini color, terus ini kita masukkan aja misalnya warna hitam, seperti warna kulit kita masukkan hitam. Nah, langsung masuk di sini. Hitam itu untuk yang menambahkan item dalam kamus. Sepertinya jelas untuk yang add item dictionary ini. Kita masuk untuk yang remove dictionary item. Jadi kita akan menghapus. Untuk menghapus di sini juga ada beberapa cara ya. Kita menggunakan this pop. Contoh ya, kita menggunakan pop. Pop, kita langsung tuliskan kata kunci apa yang akan kita hapus. Contohnya kita menghapus model ya, tuliskan aja sini model. Kita hapus model dulu. Ini pop. Nah, seperti ini sama aja. Nah, udah hilang kan? Di sini tinggal brand, Ford, year 1964 di sini. Nah, sisa dua kata kunci. Mana yang modelnya sudah dihapus seperti itu. Kita juga bisa menggunakan this pop item. Metode pop item hapus untuk item yang terakhir dimasukkan di versi sebelumnya. Oke, untuk item yang terakhir berarti ini year ya. Berarti kita tinggal masukkan di sini pop item. Nah, seperti ini.
berarti otomatis ini seharusnya tahun yang terhapus. Lihat, nah benar, item tahun akan terhapus karena dia item terakhir yang dimasukkan, seperti itu. Kita juga bisa menggunakan kata kunci del. Kalau misalnya del, kita tinggal masukkan berarti di sini di del spasi this, terus kita masukkan apa yang akan kita hapus. Kalau begitu kita akan hapus year saja. Kita misalnya year, kita masukkan tahun, kita print dar, year-nya udah hilang coy, karena di sini udah dihapus karena kita menggunakan kata kunci del. Pop bisa pop item untuk yang terakhir, sama seperti itu. Kita juga bisa menggunakan metode clear. Nah, untuk yang clear ini, kalau misalnya tadi kita menggunakan kata kunci, untuk yang clear ini kita menghapus semuanya, jadi tidak ada isinya. Contoh misalnya kita sini dot clear, nih kita lihat kosong, dar tuh bisa dilihat kosong, tidak ada item yang terprint karena ya emang sudah dihapus. Seperti itu untuk yang menghapus item di dictionary. Kita lanjut pada loop dictionary. Untuk yang loop ini kita terjemahkan dulu, saya kurang mengerti. Kita ulangi melalui kamus, kita looping berarti ya. Anda dapat mengulang kamus dengan menggunakan for loop. Saat menggunakan kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus. Tapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Coba kita lihat di sini bentuknya seperti apa. Oke, nanti kita sama aja ya sebenarnya. Berarti ini kita hapus dulu. For x in, nah ini terus kita print x ya. Harusnya terlooping sih harusnya. Sabar ini, nah ini, nah indeksnya, oh iya, nah ini, nah seperti itu. Kita menggunakan looping metode yang for ini. Kita juga cetak semua nilai dalam kamus satu persatu. In this x, berarti kita di sini this kita set x nih, this kita menggunakan dar. Ini V coy, apakah udah masuk? Nah, kita menggunakan ini. Kalau tadi kita memprint kata kuncinya, ini sekarang kita memprint value-nya, value yang ada di dalam dictionary ini. Seperti itu. Ada juga menggunakan value, metode ini mengembalikan nilai dalam kamus. Berarti for x, berarti ini kita hapus nilai ini, kita hapus for x in this dict values. Kita berarti masukkan di sini values. Itu tanda kurung. Ini harusnya value-nya aja sih. Ya benar kan? Dan untuk yang key sama aja seperti yang tadi ya. Berarti ini case kan seperti ini. Harusnya ini kata kuncinya doang. Nah, sama aja. This dict item for x, ulangi key dan value dengan menggunakan item. Waduh, berarti ini koma y in this dict. Oh, ini sama tuh. Berarti nanti dia akan looping items print x, y. Berarti ada 2. Dia akan keluar output seperti ini. Dia akan terlooping plus dia terprint kata kunci dengan item yang ada di dalam kamusnya. Mungkin itu untuk yang looping. Bagaimana untuk yang copy dictionaries? Kita akan menduplikat, mensalin, sama saja. Anda tidak dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik dict 2 atau dictionary 1, karena dict 2 hanya akan menjadi referensi ke dict 1 dan perubahan yang dilakukan dict 1 secara otomatis juga akan dilakukan di dict 2. Ada cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode kamus bawaan. Seperti apa itu? Kita lihat di sini. Ini kan kita mempunyai dictionary yang tadi. Kita menggunakan mydict mentek. Nah, ini sama dengan this dot copy. Apakah seperti ini? Sepertinya seperti ini. Jangan lupa
kita print my dict ya. Ini harusnya sudah tercopy jadi 2. Apakah seperti itu? Print my dictionary. Nah, seperti ini. Jadi apabila kita memprint, contoh kita misalnya kita print my dict sama masih bawah ini. Harusnya ini ada 2, dia akan tersalin seperti itu. Contoh, ini juga kita bisa menggunakan penulisan seperti misalnya sini my dict sama dengan dictionary dalam kurung this dict. Nah ini harusnya udah bisa sih. Coba kita print. Nah itu dia sudah akan tersalin menjadi 2. Ini dia untuk yang mengcopy atau menyalin dictionary yang telah kita buat. Bagaimana dengan nested dictionary? Mungkin ini untuk yang if ya. Kamus bersarang. Kamu dapat berisi kamus. Ini disebut kamus dapat berisi kamus. Ini disebut kamus bersarang. Oh, dalam kamus itu ada kamus lagi. Jadi seperti ini mungkin cara penulisannya. Coba kalau misalnya kita lihat. Iya. Berarti ini kita bisa tuliskan seperti ini. Contoh misalnya ini kita begini. Kita copy dulu ini. Kita arsip bawah dan nah ini jangan lupa kasih koma. Aduh, ini salah kenapa di sini. Ini komanya harusnya di sini sama di sini. Nah, brand Ford child 1 ini brand 1 berarti ini brand 2, ini brand 3, ini namanya juga diubah. Ini Lambo Bugatti, ini Leclerc, ini Lambo Aventador, contohnya 65, 66. Nah kalau misalnya kita print harusnya ini harusnya ini terprint ya. Coba ini kita hapus dulu. Ini hapus. Ini child 1 berarti ini penulisan ini ini brand 1 ini harusnya ada di sini nih. Harusnya ini jangan brand ya, brand aja sih, nggak apa-apa. Masukkan ini harusnya. Kita delete dulu. Nah ini di bawah. Kita X, kita masukkan ke sini. Kita V. Ini kita hapus. Ini kita kasih koma. Ini kita kasih koma. Kemudian ini kita kasih brand 2. Berarti ini sama saja seperti tadi, kita kasih ini juga. Berarti ini yang bawahnya kita X, kita V. Nah, ini kita enter lagi. Ini kita kasih koma. Ini kita delete lagi.
Ini brand 3, berarti ini brand 3, jangan lupa kasih ini lagi, ini X. Nah ini harusnya udah tertutup nih. Set. Buruk. Must be separate new lines. Separate new lines. Ini harusnya ada titik 2 nya. Titik 2. Aduh. Titik 2. Titik 2. Print this number separate. Jangan lupa untuk berawal. Nice. Nah seperti ini. Jadi dalam kamus ada lagi kamus di dalamnya. Jadi seperti itu. Ini apa? Atau jika ingin mendapatkan 3 kamus ke dalam daftar baru, buat 3 kamus lalu buat 1 kamus yang akan berisi daftar 3 kamus lainnya. Ini print my family. Oh ini sama saja ya seperti tadi. This kemudian family-nya. Berarti kita tuliskan dulu kamusnya. Nanti ini brand satunya ada di luar. Ini brand satunya ada di luar nih. Kalau misalnya kita tuliskan ya. Karena ini X kita tuliskan berarti dia di luar. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian this my family sampai dengan child 1. Ini brand 1. Brand 1. Brand 1 titik. Brand 1. Begini harusnya kan? Harusnya seperti ini. Di sini child 1. Oh ini jangan pakai tanda petik. Brand 1 saya sama dengan udah betul. Ini sama dengan ini hapus. Berarti cuma ini aja yang berubah, sama dengannya dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini hapus, ini hapus. Ini aja sih. Brand 3, brand 2, brand 2, brand 2. Sini brand 3. Berarti kalau kita misalnya print district harusnya ini masuk ya. Brand 2 index station, nantinya hapus, ini hapus. Nah sebegini kan. Nah ya kan udah benar, hanya dituliskan di luar terus dipanggil satu-satu seperti ini. Ini sama saja. Itu untuk yang bersarang. Ini juga bisa kita print this. Oh ini kita mengakses ininya ya, child 2 terus 9. Berarti kita mengakses itemnya ini satu-satu. Berarti contoh seperti ini. Sini brand 1. Brand 1. Ini berarti kan. Aduh, satu saya. Ya udah benar. Di sini Mustang nih, brand 1, model Mustang. Itu untuk yang mengakses itemnya lebih spesifik. Mungkin itu untuk yang kamus bersarang.
Adapun untuk dictionary method di sini nih, kita bisa melihat metode-metode dalam kamus yang telah kita pelajari tadi. Sini ada clear, yaitu menghapus semua elemen dalam kamus. Ada copy, itu menduplikat kamus yang ada telah kita masukkan. Ada form key, ini seperti ya, ini kata kunci yang telah kita gunakan tadi. Ada get, item, key, pop item, set default, update value. Untuk yang set default dan yang lain-lain ini mungkin kalian bisa pelajari sendiri ya, untuk metode-metode yang bisa kalian gunakan. Mungkin untuk yang clear, copy, get, item, key, pop item ini kan sudah dipelajari tadi. Update value sudah kita praktekkan dan semuanya telah berhasil juga. Mungkin itu untuk yang metode kamus di Python ya. Nah, ini sudah masuk di latihan, jadi mungkin itu saja untuk yang Python Dictionary pada video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Mungkin ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.